Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati, para dewan juri, para panitia penyelenggara, dan semua orang yang terlibat dalam suksesnya acara ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berdirinya kita di sini, bernafasnya kita sampai saat ini tak lain dan tak bukan hanya karena berkat limpahan taufik, hidayah, serta inayahnya Allah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita sesuatu yang baik, yang telah mengajarkan kita gaya hidup yang baik, yang sesuai dengan tuntunan agama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang kita berada di era globalisasi. Era di mana teknologi semakin canggih. Sosial media merambat ke segala penjuru. Tak hanya di perkotaan, bahkan sampai ke pedesaan pun sosial media sudah masuk ke sana. Hal ini sangat berdampak terhadap gaya hidup, terhadap tingkah laku, tutur kata manusia sekarang. Ada yang mengikuti tren-tren viral di sosial media. Mereka mengikuti gaya hidup orang-orang asing yang menurut mereka itu baik. Padahal gaya hidup tersebut sangat bertentangan dengan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita gaya hidup yang baik, gaya hidup yang halal. Hal ini adalah mengacu kepada tak hanya dari segi makanan, tapi dalam segala aktivitas kita. Halal itu tidak hanya tertentu terhadap makanan minuman, akan tetapi aktivitas kita, keseharian kita, tutur kata kita, bagaimana cara kita bersosialisasi, itu ada juga berhubungan dengan sesuatu yang halal. Halal di sini artinya yang baik, yang sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jangan sampai kita salah pilih panutan. Panutan kita satu-satunya yang berhak kita ikuti setiap gerak-geriknya, tutur katanya, tingkah lakunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sangat berdampak kepada kehidupannya. Dia orang yang memiliki gaya hidup yang halal, pasti dijamin akan bahagia di dunia dan bahagia nanti di akhirat. Ayo, mari kita laksanakan apa yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara beliau berbicara, bagaimana cara beliau ketika bertemu seseorang. Semuanya, perbuatannya, tingkah lakunya adalah sebuah pelajaran. Oleh karena itu mudah-mudahan perlahan, sedikit demi sedikit, kita mampu mentauladani, kita mampu mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini bisa juga kita sebut dengan gaya hidup yang halal. Bagaimana cara kita mendapatkan sesuatu dengan cara yang halal? Lalu bagaimana kita berbicara sebuah pembicaraan yang halal, yang baik, yang tidak menyinggung orang lain? Itulah yang dinamakan dengan gaya hidup yang halal. Dan gaya hidup ini adalah gaya hidup yang diajarkan oleh Rasulullah dan diikuti oleh para ulama-ulama dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Terbukti bahwasanya mereka tidak hanya mulia di dunia, tapi mereka mulia di akhirat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun." Dunia itu dilaknat. Mal'unun ma fiha. Dilaknat semua yang ada di dunia. Illa dzikrullah.
Kecuali apa? Kecuali berzikir kepada Allah, wa ma walahu, dan apa-apa yang berhubungan dengannya, wa aliman, dan orang yang alim, wa muta'alliman, dan orang-orang yang belajar atau menuntut ilmu. Di sini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya jika kita hanya untuk menuntut dunia, jika kita hanya untuk menuntut kebahagiaan di dunia, maka kita termasuk orang-orang yang dilaknat Allah. Karena apa? Karena dunia itu dilaknat. Kecuali yang 3 tadi, berzikir kepada Allah, orang alim, dan orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita mampu menteladani apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan segala rezeki yang halal, tingkah laku yang halal, gaya hidup yang halal. Karena keseharian kita yang terjadi sekarang tak luput dari takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya kali ini. Jikalau terdapat kesalahan dan kekhilafan, saya minta maaf yang sedalam-dalamnya, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan adalah milik saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah ya nih, daging.